Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu guru yang di PK ya. Nama saya Supriyanto. Di sini saya telah mengabdi dalam Bapak selama kurang lebih 7 tahun. Ya. Terkait tentang penerimaan ada atau tidaknya surat perjanjian kerja di awal saya masuk ke lapangan itu, saya katakan tidak ya. Saya ingat betul ya bahwasanya ketika kami itu masuk ke sana itu bahwasanya kami tidak pernah sama sekali menandatangani surat apapun ya. Terus mungkin lain-lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhasa. Ya. Sudah sempat ada terima uang sama Haji? Oke. Baik, saya jelaskan masalah uang sagu hati. Awalnya kan tidak, memang mereka mengatakan memberikan 2 opsi ya Pak ya. Opsi pertama itu adalah kami disuruh ataupun menurut saya, bagi saya itu pemaksaan. Kenapa pemaksaan? Karena tidak ada yang mengenakan bagi hati saya begitu. Opsi pertama itu adalah saya disuruh mengundurkan diri dengan catatan menandatangani surat pengunduran diri. Bila mana saya menandatangani surat tersebut, saya akan mendapatkan 2 bulan gaji. Yang mana mereka mengatakan sebenarnya kalau yang sebelum-sebelumnya 1 bulan, tapi nggak apa-apa lah, ini kami kasih 2 bulan, kata mereka kan itu. Nah, kemudian opsi yang kedua, mereka mengatakan jika Bapak tidak memilih opsi 1, berarti secara otomatis Bapak telah dinyatakan memilih opsi yang kedua. Secara otomatis memilih opsi 2 katanya, karena tidak ada opsi lain lagi. Meskipun dalam hati saya nggak mau memilih opsi kedua itu karena itu semalah lama buat saya yang 2 itu kan gitu Bapak Ibu. Opsi keduanya apa? Opsi keduanya adalah saya menerima surat PHK secara tidak hormat, dengan catatan jika saya menerima surat PHK tidak hormat, saya tidak diberikan hak apapun baik secara administrasi berupa pengalaman kerja maupun secara ketenagakerjaan tentunya ataupun berupa pesangon seperti itu. Gitu. Jadi dari hati saya itu saya tidak mau Pak ya menerima selembar surat hanya dibayar dengan 2 bulan gaji. Jadi nggak apa-apa. Memang saya nggak, karena memang dari hati saya tidak setuju gitu, tidak mau, tidak. Opsi yang kedua itu sangat memberatkan bagi hati saya. Gitu. Jadi secara otomatis mereka memutuskan bahwa saya akan menerima opsi yang kedua tersebut, yaitu surat PHK. Itulah yang akan kami terima saat ini, yang saya terima saat ini. Pada saat itu saya menerima sagu hati sebesar 1 bulan gaji. Setelah Bapak kemudian. Sagu hati itu dalam rangka opsi pertama, bukan? Bukan. Awalnya sih kan makanya saya juga agak-agak gimana dengan putusan yayasan ini ya. Awalnya kan mereka mengatakan kalau opsi pertama saya kasih 2 bulan gaji, kalau opsi kedua sama sekali tidak saya kasih apapun gitu, baik secara administrasi maupun dari sagu hati. Tetapi setelah saya berbesar hati, saya nggak mau menerima yang 2 bulan gaji itu ya, karena saya kokoh dengan pendirian saya, karena saya merasa saya tidak terzolimi dibilang ya Pak ya. Makanya setelah beberapa hari kemudian mereka menelpon bahwasanya Pak melalui bagian keuangan Bapak disuruh mengambil uang sebanyak 1 bulan gaji. Terus saya menanyakan loh, kok seperti itu Bu? Kan saya opsinya bukan menerima 2 bulan gaji, saya bilang. Itu memang sudah perintah dari yayasan, saya hanya menyampaikan saja katanya. Tapi Bapak ambil, Bapak tanda tangani? Saya terima, karena memang itu katanya perintah dari yayasan dan bagian keuangan hanya menyampaikan saja, dan kami menerimanya bukan langsung melalui orang yayasan tapi bagian keuangan. Terus dari sekian banyak itu ada yang lulus di pegawai negeri nggak? Di antara kami di sini tidak ada Pak. Bahkan ada kawan saya yang paling mungkin itu karena di awal masalah ini kan kami sudah sempat memberikan permohonan maaf, dan permohonan maaf itu seperti yang disampaikan oleh Pak Suharsat tadi, bahwasanya memang ada beberapa pihak dari organ yayasan itu yang memang mendukung kami gitu ya Pak ya, menyuruh kami ya kalian buatlah permohonan maaf kalian secara tertulis, karena memang selama ini kami dipanggil, kami minta maafnya secara lisan ya Pak ya, secara lisan kami sudah meminta maaf dengan tangan di bawah dan segalanya. Nah kemudian pihak
yayasan para pembina, salah satu pembina menyuruh kami untuk membuat permohonan maaf dalam bentuk tertulis. Nah, di sini saya lampirkan, mungkin situ ada. Nah, kami tanda tangan, tujuannya supaya mereka berbesar hati untuk memaafkan kami, dan kami tidak akan mengulangi kesalahan ataupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kawan saya itu contohnya misalnya Pak Amin, mohon maaf, pada hari H itu dia ujian, jadi kami bilang bagaimana Pak Supri, beliau tanya saya, nggak usah Pak, kita menghargai yayasan, ya Pak, mereka sudah mengatakan kita buat permohonan maaf, ya janganlah kita lanjutkan ujian ini, kan mereka sudah memberikan maaf kita, sehingga beliau tidak mengikuti ujian gitu. Jadi untuk kami memang karena berikutnya diguncang lagi angin segar, angin buruk, angin segar, angin buruk yang datang sama kami, ujungnya kami memang mengikuti ujian meskipun tidak lulus gitu Pak. Itu yang kami alami beberapa. Oke, terima kasih Pak Supriyanto. Mungkin di sampingnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebelumnya adalah karyawan tetap di Yayasan Al-Kafah, sudah mengabdi lebih dari 6 tahun. Ya, sama dengan Pak Supri, dari awal saya masuk, saya tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja. Bahkan ketika masuk itu tidak pernah dibahas baik dari kepala sekolah maupun yayasan mengenai aturan tentang jabatan itu, tak pernah disampaikan kepada saya ketika masuk maupun setelah itu pun tidak ada secara resmi dari yayasan. Kemudian ketika ada kesempatan untuk mengikuti CPNS, saya ikuti karena saya tidak pernah melakukan itu secara tetap. Lanjut, ketika saya dipanggil pertama kali itu sama kepala sekolah, itu beberapa hari setelah saya dinyatakan lulus administrasi. Nah, kepala sekolah menanyakan apakah kebenarannya saya nama saya itu gitu di SMA sekian katanya. Kita lupa itu menyebutkan, dan bapak kepala sekolah bilang dia ada tim khusus katanya untuk mencari itu. Mungkin tim khusus yang bekerjasama dengan beliau yang menyerahkan data itu ke beliau dan siap-siap untuk menghadap yayasan beliau. Jadi saya pun terkejut kan Pak, jadi setelah sudah sampai ke yayasan mana tanpa ada kebijakan yang saya terima dari kepala sekolah, saya langsung bersikap. Kemudian seperti yang Pak bilang tadi, di dalam organ itu kan Pak banyak anggotanya, dan ketika pertama kali kami dipanggil pengurus itu Pak, mereka seolah-olah bilang ini adalah hasil keputusan semua, artinya dari pembina, pengawas, pengurus sudah kesepakatan semua untuk kami itu harus keluar. Tetapi setelah beberapa hari kami mengadu lah ya Pak, kami tidak ada bilang kami bersedia mengundurkan diri, kami tidak bilang kami bersedia, kami akan berusaha. Kami datangi kepala pembina yang dituakan apa ya, dan yang saat ketika kami sampaikan, mereka langsung terkejut, mereka sama sekali tidak tahu katanya. Setelah itu kami disemangat lagi kan Pak, ini untuk jangan mengundurkan diri kan Pak, bisa ada yang membantu kami. Jadi salah satu pembina itu juga yang tadi bilang menyuruh kami untuk permohonan maaf karena mereka akan mengadakan rapat katanya untuk membantu kami, dan kami bikinlah surat tersebut Pak. Di surat itu kami mohon maaf karena kami melanggar SOP, karena ini dikatai kami karena kami masih ingin mengabdi di sana. Tidak ada di surat itu kami bilang kami bersedia menerima sanksi dari yayasan, tidak ada. Tapi di jalan mereka malah menggunakan surat itu sebagai senjata untuk menjatuhkan kami, seolah kami itu seolah kami berkomitmen untuk mengundurkan diri. Jadi setelah rapat yang dijanjikan pembina itu, di rapat pembina itu kami dapat info bahwa di rapat itu kami dinyatakan
tidak bisa hasilnya tidak sesuai yang kami harapkan. Jadi dia menanyakan kapan ibu tes, katanya. Saya bilang besok Pak, jadwal saya bilang. Oh, kalau gitu ibu ikut aja tes dulu, katanya. Saya dalam hati itu tanya kenapa, Pak. Jadi sudah ada gambaran lah sedikit. Saya kan itu di Tanjung Pinang, dan semua dadakan Pak. Nggak ada persiapan sebenarnya, tapi kayak mana dalam situasi seperti itu? Awalnya kita udah dikasih kesempatan, rasanya tiba-tiba kita dibilang tidak lagi gitu. Sementara kita pun di depan mata kita ikut. Jadi saya dikasih semangat oleh teman-teman saya. Ya udah, mumpung masih ada kesempatan besok, katanya, kamu ikut aja, walaupun berat rasanya Pak. Di saat seperti itu hati saya terguncang rasanya, karena saya memang orang yang saya harapkan betul yang akan mendukung saya dan menyerah gitu di sana. Jadi udah gimana perasaan itu, tapi ya alhamdulillah Allah makin memberi kekuatan kepada saya bisa sorenya itu saya langsung Rabu sore ini langsung ke Tanjung Pinang, karena saya tesnya itu Kamis pagi jam 8. Jadi saya pada sore itu saya ke Tanjung Pinang. Padahal siangnya itu saya juga melakukan pemantapan di sana, karena saya diminta untuk membantu pemantapan kelas 6 pulang sekolah sampai sore. Saya kerjakan 1 jam pemantapan, 1 jam kedua, karena saya harus jam 4 harus berangkat. Jadi saya izin. Jadi yang saya Oke, Ibu yang uang sagu hati dikasih juga? ketika rapat terakhir itu Pak, mereka kan memilih opsi kedua opsi kan Pak. Jadi saya bilang saya tidak mau mengundurkan diri, otomatis surat itu ditandatangani oleh ketua. Jadi pas hari terakhir 27 Juni kami dipanggil oleh bagian keuangan Yayasan Al-Kafah. 27 Juni? 27 Juni kalau nggak salah. Ya. Karena hari itu kan pembelajaran rapor terakhir kami di sana. Berarti ambil juga gitu yang sama seperti Kak Supri Ya tadi? karena saya ketika saya kan ada operasi di sana Pak, saya kan nggak mau mati, saya pikir itu saya ada operasi yang mau mereka kasihkan karena ada simpanan pokok wajibnya kan Pak. Jadi ketika itu bagi keuangannya bilang ini dong satu bulan lagi. Saya bertanya kalau bukannya ketika opsi itu tidak dikasih, saya bilang iya Pak, katanya tetap dikasih. Ya karena yayasan tidak ada di sana, ya udah saya terima aja. Oke, silakan Bapak. Terima kasih Bu Juliana. You Helma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis. Oke, perkenalkan nama saya Reni Mulyadi. Di sini saya sebagai guru olahraga. Di Al-Kafah saya mengajar dari tahun 2012 bulan Desember. Tepatnya sudah 7 bulan kurang lebih saya mengabdi di Al-Kafah. Oke, di sini kemarin saya mengambil opsi 1 Pak, karena saya dipanggil pertama. Memang berat bagi saya kemarin mau milih yang mana gitu Pak, karena saya masuk baik-baik. Pengennya kalau baik-baik Pak. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Didi. Jadi Pak Didi mungkin beda dengan yang Pak Supri dan Bu Helma karena mengambil di opsi 1. Ya, saya ambil Pak. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat di majelis ini, langsung saja untuk kronologisnya sudah saya sama seperti perkenalkan, nama saya Amin. Saya bekerja dari 2011 bulan 9, lebih kurang 8 tahun. Masalah kronologisnya sama dengan Bu Emma dan Pak Supri, itu sama. Saya juga mengambil opsi yang kedua, dicap tidak hormat.
Nah, saya juga nggak terima. Saya nggak ada sebenarnya waktu di sidang itu, istilahnya kami di sidang. Kok di sidang? Sampai mengurus yayasan itu sekitar 10 orang, lebih dari 10 orang. Terus kita dipanggil sendiri seolah-olah terdakwa kasus yang sangat besar sekali. Karena kasusnya sangat sepele sekali. Nah, saya tidak ada memberi apa-apa. Katanya kalau tidak ada pilihan, kamu berarti mengambil opsi kedua, dipecat dengan tidak hormat. Nah, karena saya merasa mereka atasan saya, jadi saya tidak berkomentar, cuma komentar. Karena kalau kita komentar ya kita tetap kalah karena kita di bawah kan. Saya dalam hati saya, kok dipecat tidak hormat? Kan kami bukan korupsi, kami bukan asusila, kami tidak ada pernah memukul anak, dan kami tidak ada masalah. Sedikitpun kami tidak ada merugikan yayasan. Nah, tapi kalau saya sampaikan di situ percuma aja. Mereka tetap ya menyalahkan kami, kan kami di bawah. Nah, dan saya juga sangat kecewa hari ini harusnya mereka datang. Nah, ada apa? Kenapa mereka nggak datang? Kan pengurus yayasan itu banyak, hampir 15 orang. Nggak mungkin mereka salah satu nggak bisa mewakili di sini. Nah, ada apa di situ? Nah, yang saya tidak terimanya, ya kok kami dipecat secara tidak hormat. Harapan Pak Amin kira-kira kalau presiden datang terus harapannya? Ya harapannya ya dijelaskanlah apa alasan memecat kami tidak hormat. Kami tidak ada berbuat apa-apa, cuman kami tidak mau mengundurkan diri, itu aja kesalahannya. Kenapa saya tidak mau mengundurkan diri? Karena di yayasan itu sendiri tahun kemarin 2018 itu juga ada yang ikut, Pak. Malah lebih banyak, sekitar 12 orang. 12 orang yang ikut CPNS, dan bahkan mereka itu sudah tes semuanya. Sedangkan kami baru lulus administrasi. Dan yang tahun 2018 itu mereka malah dikasih pilihan. Kalau mau melanjutkan silakan mengundurkan diri. Kalau tidak mau melanjutkan sudah di sini saja. Itu aja. Nah, saya juga kok bisa berubah padahal kasusnya lebih berat yang kemarin kan, Pak. Sudah tes, kami baru administrasi. Nah, sedangkan ini baru administrasi, yang kemarin sudah ujian, dikasih pilihan, kami enggak gitu kan. Nah, terus yang kami merasa kecewa juga, SOP itu sama sekali pertama saya masuk, dari awal saya masuk itu tidak pernah dibacakan dan tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja. Saya tahu kawan-kawan saya yang di sekolah swasta yang bagus-bagus, seperti mungkin yang udah tahu yang bagus-bagus itu, kalau mereka memang tidak membolehkan CPNS, mereka ada surat perjanjian kerja. Di situ kan di atas materai ada ini. Kami sama sekali tidak ada. Dan kami saya kecewa juga. Kenapa? Padahal kan setiap bulan di sekolah, kepala sekolah mengadakan rapat dengan guru-guru. Nah, sama sekali di rapat itu tidak pernah disinggung tentang SOP. Kalau mungkin disinggung, kami juga berpikir, oh ternyata ada, tidak boleh CPNS. Tapi di situ tidak pernah kami disosialisasikan. Nah, makanya kami ikut mencoba kan. Nah, jadi sebenarnya kan kami ingin berkarir lebih bagus lah, karena itu hak segala bangsa Indonesia kan. Nah, izin total guru berapa di sana? Total gurunya 34. Jadi yang mungkin itu aja, Pak. Masa kami dipecat tidak hormat, apalagi guru gitu kan. Dan yang sedihnya lagi, saya juga mendengar setelah saya diterima di sekolah baru, bahkan kepala sekolah saya bilang, kenapa kamu mau terima guru yang kami dibilang pengkhianat, Pak. Pak Amin sekarang udah? Saya sudah kerja. Kepala sekolah saya bilang,
malah yang kalau sekarang bilang kenapa diterima bapak itu, dia itu pengkhianat itu begini-begini. Nah, saya tujuannya di sini kami sebenarnya sudah berusaha secara kekeluargaan, Pak. Saya kan sudah lama juga di sana. Secara kekeluargaan kami selesaikan, kami temui, maksudnya sudah mau secara kekeluargaan, dan mereka tidak mau datang, Pak. Kayak gini aja kan seharusnya mereka datang biar selesai kan, Pak. Nah, dan waktu itu kan juga dinas pendidikan ada datang ke sekolah, dibilangnya ada kegiatan, padahal kami lagi jam kosong ngajar, Pak. Seharusnya kan kalau memang mereka ada itikat baik, itu mereka harusnya didatangkan kan biar ada penengah. Nah, di dalam surat pengecasan itu kami dibilang sudah ada mediasi. Mediasi dari mana maksudnya? Kalau mediasi kan setahu saya ada orang ketiga kan, Pak. Nah, sedangkan ini kami selalu diintimidasi gitu. Kami dipanggil sidang satu-satu, bahkan kan bukan dipanggil secara ramai-ramai ini, satu-satu. Itu kan merasa aneh juga, kami seolah-olah ya terdakwa besar gitu, pembunuhan gitu. Jadi ya saya nggak terimanya di situ aja, Pak. Jadi saya tidak ada memilih opsi 1 atau 2. Tahu-taunya karena kamu tidak memilih, ya udah kamu dipecat tidak hormat. Nah, Terus dikasih sama kasus lagi juga. sama. Dan saya lucunya saya berpikir, Pak, ini kayak anak kecil jadinya kami, dipermainkan kali. Kenapa? Sudah kami istilahnya diusir, terus kami dikasih permain lagi. Ya udah kami ambil aja lah. Ya gitu aja sih, Pak. Dan mungkin itu saja, yang selanjutnya sama, Pak, kronologisnya sama.